3 tuyul beda nasib. Ya, tak? Yang 2 tuyulnya sudah riang gembira. Karena udah dapat SP3 itu ya? Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Lah itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3. Ya. Dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya pro bono, bahkan mereka ini terus terang saja saya katakan tanpa rasa malu saya, mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha tapi juga dengan dana untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam dan lain sebagainya. Makanya saya singkat saja ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Korsinudin sebagai koordinator tim non-litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus, koordinator litigasi, adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya, sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak, itu biar nanti penyidik. Ya, tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak. Karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar. Dilaporkan dulu. Ya, karena Pak JK sendiri mengatakan, saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, ini AI. Ya, jadi ini ada videonya dan kemudian berucap, dan AI itu, mohon maaf nih, tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin IE-nya, Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV1 yang dibuatkan AI, ada teman dari Metro juga, ya. iNews belum dibuatkan AI, mungkin lupa. Ya. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya, kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti dilidik, adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan, gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi, ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin, ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul, ya, oleh para termul, ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi, ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan. Ya, ya gitu, ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya. Andi Asuwan, ya gitu, ya. Nih, ya, gitu ya, jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara. Ya, itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber. Ya. Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu, ya, dilakukan upacara selamatan, ya, upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga, ya, gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu, ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng. Padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya, lengkapnya namanya Thoyib Fanani. Bang Thoyib, ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo, makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri, ya. Dan itu anggotanya, waduh, luar biasa hoaxnya.
Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja, kontennya dari si Chloe Fanani ya. Tuh, TKW ya. Isinya kayak gini nih. Porno, lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non-litigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa ya supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, Mas, dia lihatnya gini. Dia langsung bilang, palsu Mas, palsu. Iya palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu secara langsung saya, Rismon, Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba, dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK, dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim lawyer berikutnya, karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bela di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita semangat di sana. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin, karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Lukas Suwaso, Pak Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli. Maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya foto, dan ini sama persis. Jadi ini plek-ketiplek. Jadi ini hanya digunakan begitu saja 2 kali di fotokopi lagi. Nggak boleh, ini harusnya ditolak. Dan format ijazahnya ini mengkeret ya, men-squeeze. Itu nggak boleh itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu, dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5 Bareskrim 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.